Rismon yang dianggap gila oleh Luhut balik serang Opung dengan membalikkan bahwa sebenarnya Luhut yang tak waras serta menantangnya untuk tes kejiwaan bersama. Waduh, Opung nambah gaduh aja nih, sampai-sampai ada lagi video Luhut yang tolak pilih Prabowo sebagai presiden karena TNI pecatan. Waduh. Luhut Panjaitan, kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita, siapa yang lebih sehat. Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Kejiwaannya ya Pak Luhut itu, orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya. Ya. Pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL. Tapi tidak dilakukan. Kan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah, yang penting. Ya Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaannya ya, menurut saya ya. Yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan dari beliau ini 11-12 ya, dengan pernyataan anggota DPR yang menurut saya sudah kehilangan akal gitu ya. Jadi gini, membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menantang ijazah itu, bahkan mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang akan mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan 1 jari tangan menunjuk ke sana, tapi 3 jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa, ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras, orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak negara. Jawaban itu aja. Bapak jadi apa nanti kalau Pak Prabowo jadi? Oh, saya mau pensiun dan saya mau meneruskan research center saya di Toba sana. Saya izinkan saya untuk tidak percaya karena waktu di Singapura Bapak juga bilang nggak mau ini lagi, nanti baliknya waktu 14 Februari. Kalau saya jadi menteri sudah saya bilang tidak, dan istri saya juga sudah sangat keras tidak setuju saya jadi menteri lagi. Dan saya pikir ya, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami senyum dan tertawa saja mendengar itu. Seseorang justru malah berpikir jauh dari kelaran, jauh dari pikiran waras malah. Itu kalau menurut saya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan itu bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum, tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Masih mau pilih mati. Jadi tidak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami katakan, kalau purnawirawan itu katanya, sudah purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI, ya itu dia bilang saya heran kalau ada purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecat dari TNI. Itu ngomongan senior saya, Jenderal bekas Kasat. Heran dong kalau udah tahu dia dipecat masih kau pilih begitu jadi presiden. Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan, dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu itu tidak dapat diungkiri. Jadi kalau menurut kami ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya. Tapi bagi kami yang kami itu mengutamakan tidak hanya hablum minanas,
tapi juga hablullah ya. Moga dia tahu istilah ini ya. Kalau nggak tahu belajar dia ya. Itu adalah apa? Kita mengutamakan kepada kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Orang yang perlu kita kejujurannya dan kenegarawanannya, bukan kelicikannya dan kemenangannya. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita so good so far gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Tadi kita dengarkan ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Katanya enak kali ya. Begitulah gaya pejabat Indonesia ini ya. Ya, lihat datanya ini Luhut. Ya, Indonesia. Kalau Gitu Luhut Binsar Panjaitan tidak sakit jiwanya, berani nggak datang sekarang ke desa Syria? Food estate yang Anda bangga-banggakan itu gagal. Gagal. Gitu. Anda koordinasinya di sana. Gagal kok, berani nggak datang ke desa Syria, Kabupaten Hubang Sedutan. Sekarang mereka berteriak, mana hasilnya? Tanahnya jadi gersang begitu, jadi ilalang. Justru hancur ya? Hancur, nggak ada hasilnya. Gitu, mana? Periksa kejiwaan Anda. Kalau Anda masih jiwanya tidak sakit, datang ke desa Syria itu dulu. Geram disebut sakit jiwa oleh Luhut Rismond. Ini hak warga negara cari kebenaran. Pakar digital forensik Rismond Sianipar merespon keras pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutnya sakit jiwa karena aktif mengkritisi dugaan kejanggalan dalam ijazah Jokowi. Rismond menegaskan bahwa isu ijazah dan skripsi bukan perkara remeh. Terlebih Luhut sendiri diketahui mendirikan dan membina sebuah perguruan tinggi yakni Institut Teknologi di Sumatera Utara. Dikatakan Rismond skripsi dan ijazah merupakan satu kesatuan yang tidak ada dipisahkan dalam dunia akademik. Bila ada dugaan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan era penyusunan skripsi, maka keabsahannya layak dipertanyakan. Ini juga membantah tudingan bahwa dirinya digerakkan oleh pihak asing atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan mantan presiden. Baginya, pertanyaan soal keabsahan ijazah dan identitas pemimpin negara adalah bentuk kepedulian warga negara terhadap transparansi dan integritas pejabat publik. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi isu soal polemik ijazah dan skripsi milik mantan Presiden Jokowi yang terus mencuat di ruang publik. Di sela-sela internasional, pada hari Kamis, Luhut meminta masyarakat untuk tidak terpancing membahas isu-isu yang menurutnya tidak substansial. Menurutnya, energi bangsa seharusnya lebih diarahkan pada diskusi yang membangun seperti tantangan global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, bukan terjebak dalam polemik lama yang berulang.